Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya mengenai peta, atlas, dan globe. Adapun materi sebelumnya kita bahas mengenai pengertian peta dan komponen peta. Kemudian ada juga tugas yang sudah kalian selesaikan mengenai simbol dan skala peta. Hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai atau target belajar kita yang pertama, memahami pentingnya skala dalam peta. Kemudian yang kedua, dapat menghitung jarak pada peta. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa paham peran skala dalam peta. Kemudian juga kalian dapat menghitung jarak pada peta. Nah, skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, sedangkan jarak merupakan jeda antara dua titik. Jadi skala itu kan, peta itu kan merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil. Jadi ketika dia diperkecil, jaraknya bukan lagi jarak sebenarnya. Nah, ketika kita ingin mengetahui jarak sebenarnya, kita harus mengetahui skalanya sehingga kemudian bisa kita hitung jarak sebenarnya. Nah, macam-macam skala yaitu ada 3, ada skala numerik atau skala angka, kemudian ada skala grafis atau biasa disebut skala garis atau skala batang atau skala bar, dan yang ketiga itu skala verbal atau skala yang dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata-kata. Skala verbal sendiri tidak digunakan dalam penggambaran peta, biasanya digunakan dalam deskripsi untuk laporan atau penelitian. Nah, contoh skala angka itu 1:50.000, ada 500.000, 25.000. Kemudian ada skala garis, bentuknya seperti ini, ada bar yang berwarna hitam putih. Kemudian ada angka yang mewakili jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya. Biasanya untuk skala garis ada satuannya ada 2. Kalau di sini di contoh ini satuannya cm dan kilometer. Ada juga skala garis yang menggunakan satuan inch dan mil. Ada juga yang pakai meter, ada juga yang pakai macam-macam, tergantung dari pembuat peta. Sedangkan untuk skala angka, selalunya satuannya cm, itu sudah paten internasional. Kemudian yang ketiga, contoh skala verbal, 1 inch pada peta mewakili 5 km. Nah, ini untuk rumus perhitungan skala, untuk menghitung jarak. Kita gunakan segitiga skala untuk memudahkan. Ada 3 variabel penting. Yang pertama itu jarak pada peta yang disingkat JP, kemudian skala S, dan juga jarak sebenarnya JB. Untuk yang atas bawah itu dibagi, untuk yang kanan kiri itu dikali. Ketika kita ingin mencari jarak pada peta, maka yang dihitung adalah S kali JB. Ketika yang ditanyakan adalah skalanya, maka yang dihitung, cara menghitungnya JP bagi JB. Sedangkan ketika yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka yang dihitung atau cara menghitungnya adalah JP per S. Sebagai contoh, jarak kota A ke kota B pada peta adalah 2,5 cm. Hitunglah jarak sebenarnya jika skala peta 1:50.000. Untuk menghitung jarak sebenarnya pada soal tadi, kita tahu dulu jarak antara dua titik. Tadi kan titik A dengan titik B, setelah diukur ternyata jaraknya di peta adalah 2,5 cm, sedangkan skalanya 50.000. Nah, kita selesaikan sesuai dengan menggunakan rumus segitiga skala. Diketahui jarak A ke B 2,5 cm, sedangkan skalanya 1:50.000. Maka jarak sebenarnya, yang ditanyakan yang jarak sebenarnya, berarti jarak pada peta dibagi skala. Jarak petanya tadi berapa? Jarak pada petanya 2,5 dibagi skalanya 1:50.000. Kalau kita jabarkan berarti sama dengan 2,5 dibagi 1:50.000.
banding ini kan sama dengan bagi kan ya. Sekarang kita turunkan 2,5 bagi 1/50.000 toh, atau 2,5 bagi 1/50.000. Nah, supaya gampang dihitung kita balik. Ketika kita balik, supaya gampang dihitung kita kali, ketika kita kali berarti ininya kita balik. 2,5 kali kita balik, 50.000-nya jadi di atas. 50.000 per 1. 50.000 per 1 kan sama dengan 50.000 ya. Habis mie ini berarti jarak sebenarnya adalah 2,5 kali 50.000. 2,5 kali 50.000 berapa? 125.000. Karena skala itu satuannya, skala angka selalunya satuannya cm, maka di sini jadi satuannya juga cm. Kita jadikan ke kilometer. Penting untuk diingat bahwa 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Jadi itu harus selalu diingat. 100.000 itu nolnya 5, berarti kita mundur 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya di sini ya. Berarti 125.000 sama dengan 1,25 km. Jadi jawabannya adalah 1,25 km. Sedangkan kalau untuk skala garis, dia cara ngitungnya lebih gampang. Umumnya skala garis itu ditulis seperti ini, atau kalau pakai komputer seperti yang dicontohkan pada gambar sebelumnya. Intinya dalam skala garis itu selalu mengandung dua satuan. Yang bagian atas itu adalah jarak pada peta, yang bagian bawah adalah jarak sebenarnya. Ketika di sini satuannya cm, maka yang di atas rata-rata satuannya cm, yang di bawah kilometer, 0 km, maka seterusnya kilometer. Nah, cara membacanya adalah 1 cm pada peta mewakili 2 km pada jarak sebenarnya. Jadi dari skala grafis ini kita ketahui bahwa 1 cm pada peta itu sama dengan 2 km pada jarak sebenarnya. 2 km jarak sebenarnya. Ketika dia 2 cm di peta berarti 4 km pada jarak sebenarnya, 3 cm di peta 6 km pada jarak sebenarnya, dan seterusnya. Ketika 7 cm di peta maka jarak sebenarnya adalah 14 km sesuai dengan satuannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengubah skala garis ini menjadi skala angka supaya dia menjadi 1 banding berapa begitu? Kembali Ibu ingatkan bahwa skala angka selalunya satuannya cm. Maka ini kita ubah menjadi cm. Ketika 1 cm sama dengan 2 km, maka 1 cm sama dengan, kalau Ibu sebutkan tadi 1 km kan sama dengan 100.000 cm. Maka kalau 2 km berarti 2 kali 100.000 berarti 200.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 200.000 cm pada jarak sebenarnya, atau skalanya 1 banding 200.000. Segampang itu, Ji. Soal paham ya? Berikutnya, untuk menghitung jarak pada peta, selain dengan menggunakan informasi dari skala, kita juga bisa menghitung jarak pada peta dengan mengetahui informasi astronomisnya. Nah, salah satu komponen peta adalah garis astronomis. Di antara 10 komponen peta, satu diantaranya adalah garis astronomis. Nah, garis astronomis itu terdiri dari 2 garis, yaitu yang pertama garis lintang dan yang kedua garis bujur. Garis bujur itu garis yang membagi bumi menjadi bagian utara. Garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Sedangkan garis bujur
adalah garis yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Gampangannya kita lihat gambar. Jadi yang latitude itu adalah garis lintang yang horizontal, sedangkan yang longitude adalah yang garis bujur yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, sedangkan untuk garis astronomis sendiri, alamat astronomis itu terbagi menjadi ada derajat, ada menit, dan juga ada detik. Nah, menghitung jarak dengan menggunakan lintang bisa dilakukan karena setiap jarak lintang itu konstan atau tetap. Untuk 1 derajat lintang jaraknya itu 111,322 km. Sedangkan untuk 1 derajat bujur itu jaraknya 111,134 km. Sehingga dengan mengetahui letak astronomisnya, dengan mengetahui posisi lintang dan bujurnya, kita bisa menghitung jaraknya karena ada nilai konstan dari setiap derajat lintang maupun derajat bujur. Nah, sedangkan 1 derajat lintang maupun 1 derajat bujur itu nilainya sama dengan 60 menit dilambangkan dengan aksen, dan 1 menit itu sama dengan 60 detik yang dilambangkan dengan double aksen. Nah, kalau di gambar peta ini garis astronomis Indonesia, ada garis yang berwarna biru di dalam peta, itu merupakan garis astronomisnya. Yang horizontal itu namanya garis lintang, kanan ke kiri. Sedangkan yang vertikal atas ke bawah itu adalah garis bujur. Nah, setiap garis lintang dan garis bujur ini ada nilainya. Kalau kalian perhatikan di sisi ujung kanan, ujung kiri, atas dan bawahnya itu ada nilai-nilai, ada nilai BT dan juga ada nilai LU dan LS, sehingga kita bisa mengetahui posisi astronomis, dan dengan mengetahui posisi astronomis kita bisa menghitung jaraknya. Nah, cara menghitung jarak dengan informasi astronomis contohnya seperti ini. Jadi untuk letak astronomis Indonesia kan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Cara menghitungnya tinggal dikali. Tadi kan kita sudah tahu bahwa 1 derajat lintang itu nilainya sama dengan 111,322 km. Jadi tinggal kita tahu selisihnya. Selisih dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan adalah 17 derajat. Nah, tinggal kita kali dengan 111,322 km, hasilnya 1892,474 km. Itu untuk lintangnya. Sedangkan bujurnya, selisih antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur adalah 46 derajat. Sehingga kita tinggal kalikan 46, yang 146 ini typo ya. Harusnya 46 kali 111,134 km, sehingga hasilnya 5112,164 km. Jadi ini jaraknya. Jarak dari bujur 95 ke 141 adalah 5112,164 km. Jadi tanpa mengetahui skala pun, yang penting ada informasi astronomis, kita bisa menghitung jarak suatu lokasi. Nah, cara penghitungannya seperti apa? Perhitungan selisih bujurnya kita simak pada video berikut. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem koordinat dalam peta. Nah, sistem koordinat dalam peta ini sama konsepnya dengan sistem koordinat yang kalian pelajari di matematika. Kalau di matematika ada garis X dan garis Y. Nah, kalau di dalam penerapan peta, dalam geografi, kita kenal ada yang namanya garis lintang dan garis bujur. Untuk garis yang vertikal dari atas ke bawah, ini namanya garis bujur yang berwarna merah. Nah, garis bujur dia ada nilainya, mulai dari 0, 1,
2, dan seterusnya. Begitu juga garis lintang yang berwarna hitam, yang vertikal. Ada nilainya juga, ada dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Hanya saja perbedaannya ketika di matematika kalian mempelajari garis koordinat itu ada yang nilainya negatif, yaitu yang bagian bawah dan yang bagian kiri. Nah, sedangkan dalam sistem koordinat pemetaan tidak ada nilai negatif. Adanya hanya ketika dia di bagian atas, mulai dari 0 lintang ke atas, itu dia berarti lintang utara. Sedangkan 0 lintang ke bawah, ini lintang ya yang hitam, 0 lintang ke bawah itu namanya lintang selatan. Jadi bagian atas ini namanya belahan bumi utara, sedangkan yang bagian bawah itu namanya belahan bumi selatan. Untuk batas lintang yang berwarna hitam toh. Kemudian untuk yang bujur yang berwarna merah ada juga batasannya mulai dari 0 ke kanan itu adalah belahan bumi 0 ke kanan itu adalah belahan bumi timur, sedangkan 0 ke kiri itu namanya belahan bumi barat. Nah, sekarang kalau tadi kita menghitung selisih lintang yang ada di Indonesia kan alamat lintangnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang kita hitung selisihnya tadi, kenapa yang 6 ke 11, kenapa selisihnya 17? Terus ini selisihnya 46. Karena garis lintang atau alamat astronomis Indonesia yang lintangnya itu terdiri dari 2 bahagian, yaitu belahan bumi utara karena ada LU dan juga belahan bumi selatan. Jadi kalau kita alamatkan, ini kan yang garis lintang kan ya, yang berwarna hitam. Jadi 6 derajat lintang utara artinya ada 0, 1, 2, 3, 6 derajat lintang utara, yang ini lintang utara, dan sampai 11 derajat lintang selatan. Dari 0 ke bawah, karena lintang selatan toh, berarti dia belahan bumi selatan. Berarti 0 sampai 11, berarti sampai sini. Nah, ketika kita hitung selisihnya bukan 11 kurang 6 sama dengan 5, tapi karena dia meliputi 2 wilayah atau 2 belahan utara dan selatan, maka dihitung dari sini ke sini. Hasilnya 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sehingga selisihnya ada 17 derajat. Sedangkan yang bujurnya, wilayah bujurnya berada di satu sisi yang sama-sama di bujur timur. Jadi Indonesia letaknya hanya ada di sisi kanan, hanya di belahan bumi timur. Dia tidak ada wilayah Indonesia yang masuk di sisi kiri. Ini nilainya ibu lompat karena ndak muat kalau mau dibikin sampai 141, jadi ibu lompat saja. Nah, jadi Indonesia letak bujurnya itu 95 bujur timur. 95-nya kita ambil yang ini, jangan yang ini. Kenapa? Karena bujur timur, bukan bujur barat. Bujur timur 95 di sini, kemudian 141 sampai 141 bujur timur juga. Maka ambil yang 141 yang ini, jangan ambil yang 141 di sini. Karena ini bujur barat atau belahan bumi barat. Nah, sehingga ketika kita mau gambar Indonesia, berarti ada di 6 derajat lintang utara dari sini sampai ke sini. Kemudian wilayah bujurnya dari sini sampai ke sini. Berarti kalau kita gambar Indonesia letaknya di sini. Seret. Anggapannya saja seperti itu ya. Nah, jadi Indonesia letaknya di sini. Dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur.
Makanya kenapa hitungan selisihnya hasilnya 17, karena dia meliputi dua belahan bumi, yang utara juga yang selatan. Kalau yang ini tinggal dikurang saja karena sama-sama bujur timur. Kalau yang ini tidak bisa dikurang karena beda. Yang satu selatan, yang satu utara, jadi harus dihitung semua. Jadi seperti itu. Baik, demikian penjelasan materi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami dengan baik. Adapun apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang dipahami, mungkin penjelasannya Ibu kurang jelas, terlalu cepat, maka dipersilahkan untuk bertanya melalui grup WA ataupun melalui Google Classroom. Adapun untuk evaluasi hari ini, silakan simak instruksi yang ada di Google Classroom-nya. Terima kasih.